Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Senang sekali kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi ini dalam Saat Teduh Jemaat Ebenezer Bekasi, edisi Kamis 23 Juli 2020. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sukacita pagi ini, menyambut hari baru yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sekalian. Kita mempersiapkan diri kita untuk melanjutkan kehidupan kita di hari ini dengan berbagai tugas tanggung jawab yang sudah menanti untuk kita lakukan bersama. Namun sebelum kita masuk dalam berbagai aktivitas kita, mari sejenak kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari demi hari membawa sukacita tersendiri dalam hidup kita, terlebih menuntun dan mengarahkan langkah kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan yang diinginkannya terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami penuh syukur pada pagi hari ini menikmati hari baru anugerah-Mu, bahwa semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan sehingga kami terus menikmati kehidupan sebagaimana yang kami rasakan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Kami rindu Tuhan menjadikan hidup ini kemuliaan bagi nama-Mu, dan karena itu kami terbatas tanpa Engkau. Dan di dalam segala keterbatasan kami merindukan firman-Mu untuk terus mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagaimana kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, pada kesempatan pagi ini kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami untuk merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami mengerti, kami pahami, dan dapat menjadi suluh dan pedoman bagi kami menjalani kehidupan selanjutnya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, saya persiapkan dari kitab pertama Samuel pasal 18 ayat 22 sampai pada ayat yang ke-30. Pertama Samuel pasal 18 ayat 22 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian,
Sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja." Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, "Demikianlah jawab yang diberi Daud." Kemudian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang terus mengambil bahagian merenungkan firman Tuhan, terlebih ketika kita mau dengan penuh sukacita melakukannya dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca akan kita renungkan dalam tuntunan tema popularitas. Popularitas. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, popularitas yang melekat pada diri setiap orang adalah sesungguhnya sesuatu yang lahir melalui seleksi alam. Tentang bagaimana seseorang mampu memposisikan dirinya sebagaimana sosok yang diharapkan oleh kebanyakan orang. Tentu indikatornya berbeda-beda. Ada orang yang menjadi populer karena kecantikan atau karena ketampanannya. Ada juga orang yang menjadi populer karena perannya. Ada juga orang yang populer karena keberanian atau kepintarannya. Ada orang yang menjadi populer karena apa yang dia miliki, dan lain sebagainya. Sebaliknya, popularitas seseorang dapat hilang apabila dia tidak lagi mampu memposisikan diri sebagaimana yang diharapkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Raja Saul mulai kehilangan popularitasnya ketika dia mulai mengedepankan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan rakyatnya, terlebih ketika dia mulai mengabaikan kehendak Tuhan. Akhirnya, dia mulai membabi buta dan sama sekali kehilangan hikmat untuk mengelola emosi dan keputusan-keputusannya. Saul mulai memusuhi Daud yang semakin lebih populer daripada dirinya. Ia merancangkan berbagai-bagai kejahatan untuk melenyapkan Daud tanpa dia sadar. Sesungguhnya dia sedang berkelahi dengan dirinya sendiri. Dia sedang bergulat dengan perasaan dan emosinya sendiri. Sesungguhnya dengan cara seperti ini, dia sedang merendahkan dirinya sendiri dan tidak lagi memposisikan dirinya sebagai panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sementara Daud, yang pada awalnya sangat tidak terpandang, bahkan dalam keluarganya sendiri dia tidak begitu diperhitungkan. Dia berangkat dari posisi sebagai anak gembala yang sama sekali tidak dikenal. Namun akhirnya dia menjadi orang yang sangat populer di tengah-tengah bangsa Israel.
Bahkan popularitasnya melebihi popularitas dari seorang raja. Ketika mereka pulang berperang melawan orang-orang Filistin, mereka disambut dengan nyanyian para perempuan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Dari sinilah Saul mulai merasa bahwa popularitasnya selama ini akan segera beralih kepada Daud. Namun yang sangat menarik dari sosok seorang Daud adalah sebuah kebajikan hidup yang dia pertahankan dan dia tetap pegang teguh. Meskipun popularitasnya makin naik, itu tidak membuatnya tinggi hati. Melainkan dia tetap hidup dalam rendah hati. Sangat terlihat ketika Raja Saul hendak menjadikan dia sebagai menantunya dengan memberikan Mikal anaknya menjadi istri Daud. Bagaimana respon Daud? Daud menjawab kepada suruhan-suruhan raja yang datang menyampaikan keinginan raja kepadanya. Daud mengatakan, "Perkara ringankah dalam pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku ini seorang yang miskin dan rendah?" Daud, walaupun ia telah mendapat popularitas yang sangat luar biasa, namun ia tetap memilih untuk rendah hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar, setinggi apapun popularitas kita, jangan pernah kita meremehkan orang lain. Karena bisa saja orang yang kita remehkan lebih diperkenan Tuhan daripada kita. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan popularitas kita akan bertahan dalam perkenanan Tuhan. Apalagi jika kita mempergunakannya dengan salah. Sebaliknya, popularitas kita akan melekat dengan sendirinya jika kita konsisten memposisikan diri kita pada apa yang seharusnya. Meskipun kesuksesan besar telah kita raih, tetaplah rendah hati seperti Daud. Dan teruslah jalankan peranmu sebagaimana kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan cari popularitas dengan cara-cara yang licik seperti Saul. Karena Tuhan mengaruniakannya kepada mereka yang berkenan kepadanya seperti Daud. Belajarlah tunduk pada kehendak Allah. Karena itu adalah kunci untuk segala-galanya yang dapat kita nikmati dalam damai sejahtera Allah. Nikmatilah damai sejahtera Allah dalam hidupmu dengan berusaha hidup menurut kehendaknya. Karena damai sejahtera yang kamu kejar dengan ambisimu sendiri adalah kesia-siaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selamat menjalani kehidupan ini dalam tuntunan Tuhan. Tetap melihat pada diri kita sendiri bahwa apa yang dapat kita raih dalam hidup semata-mata karena Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan menuntun kita menjadi orang-orang yang berkualitas dalam hidup dan menjadi panutan bagi banyak orang. Salam kasih dalam Kristus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kasih setiamu memelihara kami, hingga kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh hikmat-Mu lah kami dapat memahami firman-Mu ini. Biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mewujudkannya dalam hidup kami. Bagaimana seharusnya kami harus menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Biarlah hidup kami tidak berjalan dengan sia-sia, melainkan berjalan dalam kemuliaan-Mu. Bapa di surga, berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah semuanya itu tertanam baik di dalam hati pikiran kami, bahkan menjiwai seluruh perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, berkati dan sertailah kami menjalani hari-hari kami selanjutnya. Lindungi
Dan berilah kami hikmat untuk menapaki perjalanan hidup kami hari demi hari. Terlebih pada hari ini, ya Allah, peliharakanlah kami untuk menjalani berbagai tugas tanggung jawab kami. Semoga semuanya kami dapat jalankan dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam segala keberadaan kami, Engkau hadir di dalamnya, melimpahkan kasih karunia-Mu atas kami. Biarlah semua yang kami jalani dengan sebaik-baiknya untuk terus memuliakan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan. Sempurnakan kami yang mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur boleh diperjumpakan pada pagi hari ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, renungkan dan hayati lebih jauh firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil bahagian dalam hidup kita. Dan terlebih, ketika firman Tuhan ini mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin baik bagi kemuliaan Tuhan. Salam kasih bagi kita sekalian. Tuhan memberkati dan memelihara kita senantiasa. Amin.